Markas Farm Secret Jakarta. Ya, Bersama saya sudah ada Mas Noval. Ya. Balik lagi bersama Red Sager TV, dan kali ini saya sudah ada di Markas Farm Secret Jakarta. Ya. Bersama saya sudah ada Mas Noval. Ya. Duta Salen Seven. Ya. Mas Noval, apa kabar? Sehat Om, sehat Om. Sehat, apa ya? kabar Om? Baru kelihatan lagi. Alhamdulillah, sudah lama ya. Sudah lama banget. Berapa bulan nih? Saya nggak kemarin. 3-4 bulan kayaknya ada deh Om. 4 bulan ya, kurang lebih. Iya, Ya. lumayan lama sekali. Lumayan lama. Tidak melihat Om. Saya juga kangen sama Duta. Ya aduh. Ya. Salen Seven. Ya. Kalau di Secret Jakarta, tentunya kita akan mengangkat secret. Ya, nanti kita coba akan bincang-bincang sama Mas Noval, ya, owner Farm Secret Jakarta. Ya, kita tahu ya Mas Noval sudah cukup lama berkecimpung di dunia secret, ya. Dari mulai dia breeding sendiri, terus dia membesarkan sampai dia memasarkan ke para customer penghobi ikan secret. Nanti akan kita tanya sama Mas Noval ya. Sebagai video pembuka kali ini, ya, saya ingin sedikit menanyakan ke Mas Noval, bagaimana Mas Noval di tahun 2025 ini untuk secret, progresnya, apakah penghobinya meningkat atau berkurang? Alhamdulillah sih Om, kalau hobi lagi rame-rame sih Om, banyak banyak nama-nama baru lah Om yang nyoba melihara ikan secret. Melihara ikan secret. Nah, alasan apa Mas Noval secret ini banyak hobinya lagi di tahun 2025 ini? Apa karena mereka bosan dengan ikan lain, sehingga ingin merawat ikan-ikan secret? Kayaknya tren sih Om, tren. Jadi orang mungkin bosan melihara jenis lain, pengen nyoba secret. Ya udah, kayaknya akhirnya nyoba secret sih kayaknya sih, kalau dilihat sih kayak gitu. Karena banyak beberapa kayak dulunya main gapi jadi main secret, dulunya main cupang jadi main secret, kayak tahun-tahun sebelumnya sih Om. Jadi banyak teman-teman baru, hobis baru itu ya biasanya pengen penasaran sih Om sama secret itu kayak gimana sih cara ngerawatnya kayak gitu. Dan juga secret itu kan memang banyak jenis dan warna-warninya. Ya. Betul. Nah, sebagai breeder ya, ikan itu kan pasti nanti orang ada menemukan titik jenuh nih Mas. Betul. Akhirnya dia beralih ke ikan lain. Untuk mempertahankan secretnya agar tetap dicintai di hati para penghobi, langkah apa sih yang harus dilakukan, terutama buat breeder? Apakah harus menciptakan varian-varian baru setiap tahunnya atau bagaimana? Kayaknya sih kalau untuk saat ini tetap sih Om ke jenis-jenis baru atau varian baru, karena kan kalau untuk Malawi sendiri kan bukan terbatas ya Om. Jadi orang tuh kalau ngeliat yang di pasar sama yang di online shop itu kan jenisnya itu doang Om. Jadi ya nyiasatinya kalau misalnya pengen banyak yang baru lagi, ya itu harus jenis baru datangin lagi atau diperbanyak lagi, disebar lagi. Berarti breeder macam Mas Novalnya harus inovatif ya? Iya betul, update terus Om. Harus update terus. Iya, kalau nggak ya gimana Om, jadi bosen sih Om niatnya ya. Itu doang, itu lagi. Paling kalau misalnya nggak Malawi jadi kayak ke Frontosa, kayak ke Tanganyika atau ke Amerika kayak gitu-gitu sih Om. Siap. Sambil kita lihat kita Mas Noval. Om, ini tank display yang sering kita angkat. Ya, dulu ini sempat banyak ikan, habis terus kosong kan ya? Diborong waktu itu. Nah, sekarang sudah isi lagi. Ada berapa jenis di satu tank ini Mas Noval? Nggak ngitungin Om. Kayaknya berapa ya? 8 sampai 10 jenis lah. 8 sampai 10 jenis. Karena ini lagi dominan warna kuning sih Om dibanding warna merah. Oke. Jadi ada berapa ekor satu tank ini Mas Noval? Satu tank ini kurang lebih 40 sampai 50 ekor lah Om. 40 sampai 50 ekor. Oke. Lebih sedikit ya dibanding yang... Iya. Karena ini kan ada yang kecil ada gede Om. Jadi biasanya kalau orang kecil tuh suka ngambil yang gede, ntar isi lagi yang kecil. Jadi nggak seragam nih Om. Sama kemarin tuh sebenarnya banyak yang merah, cuman diambilin terus, jadi sisa sedikit yang basic warna merah. Jadi sisanya itu biru sama kuning. Oke. Nah, untuk perawatan sendiri Mas Noval, Mas Noval sebagai breeder untuk bisa memberikan edukasi ke penghobi
sulit atau tidak sih untuk melihara secret itu? Nggak sulit sih om sebenarnya. Lebih apa ya, basicnya kalau kita udah pernah melihara ikan kurang lebih sama lah om, kayak ikan-ikan lain lah. Sama lah gitu Sama, ya? cuman bedanya kan kalau ini kan ibaratnya ada yang bilang galak ya om ya. Sebenarnya kalau galak itu balik lagi ke jumlah populasi di akuariumnya itu sendiri sih om. Sama kan ada beberapa jenis yang memang nggak bisa digabung kayak gitu gitu om. Jadi saran saya sih mendingan kalau misalnya kita mau main Malawi ya coba di jenis yang friendly dulu lah om kayak gitu kan. Kalau rata-rata kan kalau saya lihat di Facebook atau di postingin kan kayak masih suka digabung sama kayak Geopagus, kayak Frontosa, kayak gitu-gitu sih om. Jadi secret itu boleh di konten dengan ikan apa mas? Selain dari secret juga gitu, maksudnya dari jenis ikan lain? Kalau untuk Malawi, yang kayak di sini Malawi sebenarnya paling mentok kalau mau digabung tuh kayak jenis-jenis ikan bawah om ya, kayak lele-lelean atau botia-botian tuh masih aman sih om sebenarnya. Gitu, aman ya. Gitu-gitu. Cuman kalau lebih enak lagi kalau Amerika itu kan dari selatan ya om ya, kayak Geopagus gitu, dia masih enak tuh digabung sama kayak kayak Corydoras, kayak Leptorinus, kayak gitu-gitu sih om. Oke. Nah, secret itu kan ada secret Afrika, Betul. ada secret Amerika juga. Amerika juga kan ada Amerika Selatan, Iya, Amerika Tengah. Ya. Nah, di secret Jakarta sendiri khusus Afrika atau ada secret Amerikanya? Sebenarnya kalau untuk saat ini bukan untuk saat ini sih, emang dari dulu sekarang lagi banyaknya emang Afrika sih om. Afrika, Cuman ya? emang nanti sih pengennya kita coba di tahun-tahun ini buat nyoba nge-breed yang dari Amerika sih om, kayak Geopagus kayak gitu. Untuk menyiapkan permintaan Iya dari betul. Karena biar gak jenuh juga kan om. Kita pengen nyoba buat naikin si American Secret nih, jangan terus-terusan si Malawinya sendiri nih, Afrikanya sendiri. Jadi pengen coba buat naikin yang si Amerika ini nih. Saya kira perlulah sebagai farm secret ya harus ada semua jenis secret. Betul. Artinya Amerika harus menyiapkan, Iya. harus menyiapkan gitu. Iya. Ya. Makanya kita lagi coba. Sebenarnya kan karena settingan air di sini masih untuk Afrika om, pH-nya agak tinggi. Jadi kita kemarin tuh coba buat di Lohan om, jadi coba ngebreed om. Alhamdulillah jadi. Berarti masih oke nih buat kita breeding Amerika kayak gitu. Nanti pelan-pelan kita nyari. Sebenarnya pengen nyari tempat dulu sih om. Cuman ya itu tempatnya belum ada. Jadi pelan-pelan kita coba nanti insya Allah breeding Amerika nanti om. Berbicara masalah tadi Mas Paul katakan masalah pH air. Kalau untuk secret Afrika sendiri ini cocoknya di pH berapa untuk air? Kalau yang untuk sebenarnya dia kalau kita ngeliat di literatur om ya, dia itu sebenarnya 8 ke atas, 8 ke atas. pH-nya. Tapi kalau karena di Indonesia kan udah banyak breeder om ya, dia udah banyak yang ternak. Jadi sebenarnya toleransi 7 cm juga masih aman sih om sebenarnya. Masih aman ya? Masih aman, 7 sampai 7,5 cm. Untuk TDS-nya? TDS itu kita nggak pernah ukur sih om. Cuman kalau di sini itu TDS lumayan tinggi sih om, 123 lah kurang lebih. Oke. Jadi untuk ikan-ikan seperti ini untuk air yang ada di kita aman-aman saja ya? Aman-aman aja om. Yang penting sih kalau secret itu bersih aja sih om sebenarnya. Oh, akuarium harus bersih. Harus bersih selama ikan masih mau makan, bertumbuh besar itu insya Allah masih aman sih. Oke, siap. Nah, dari tank ini yang paling spesial atau yang jenis terbaru ada apa ini mas? Jenis baru. Jenis baru pertama yang mutasi sama yang emang kita breeding om. Ini kalau yang ngasih alam ada Azureus om. Yang mana tuh? Ini. Cuman ini cacat. Cacat kenapa? Bengkok om. Apanya bengkok? Badannya. Oh, Itu yang normal di sebelah sana sih. Nah itu yang normalnya. yang mana? Nah ini. Oh itu. Nah itu normal. Itu Azerius. Copadichromis azureus, dia masih satu keluarga sama Kadango, Borlei. Copadichromis azureus. Biru dia. Ini produksi Secret Jakarta? Iya om. Kayaknya di Indo baru kita dong deh om yang ketahuan ngebreed ya om ya. Mungkin ada juga sih, cuman kalau yang untuk saat ini yang saya tahu baru kita doang sih om yang ngebreed. Dari indukannya apa? Dari apa mas? Iya sama azureus. Jadi dia itu asli alam om. Alamnya memang begitu, asli Iya, alam. Copadichromis azureus. Oke. Asli alam. Banyak di Secret Jakarta? Alhamdulillah lagi banyak banget, lagi banyak. banjir banget. Ada di atas? Ada indukannya, anakannya semua ada. Mari kita lihat ya. Siap om. Terus, Kalau yang mutasi ada itu om, yang merah yang mana? itu di belakang. Oh, itu apa? Itu kita breeding indukannya dari Kadango om. Indukannya Kadango? Copadichromis Burley, cuman di batch pertama mutasi jadi putih. Makanya kita kasih namanya White Kadango atau Copadichromis Kadango lepistik. Macam DB ya? Iya om, cuman nggak ada silangan DB sih om. Oh, jadi emang pure dari Copadichromis itu mutasi. Nah untuk yang batch ini kan batch pertama putih om. Nah indukannya itu kita tabrak ke Kadangonya lagi yang normal. Nah alhamdulillah di anakan yang setelah yang batch pertama itu dapat yang merah ini. Oke. Kita kasih namanya masih nama White Kadango sih om. White Kadango. White Kadango, Kadango lepistik lah. Siap. Nah, Secret itu kan berwarna nih mas ya? Iya om. Ya, ada yang kuning, ada yang merah. Ketika dia masih kecil kan dia tentunya belum berwarna ya? Betul om. Masih
Masih silver polos, putih gitu ya. Ah. Dia untuk mutasi berubah menjadi berwarna itu di usia berapa bulan atau di berapa senti? Sebenarnya sih kan kalau kita nggak apa ya, jadi kalau normalnya alaminya itu kalau siklet itu di 7-8 cm om. Jadi tapi itu khusus jantan om. Nah jadi si jantan-jantan yang udah mulai birahi atau mulai menuju kedewasaan itu dia akan berubah warnanya jadi lebih bagus. Oh, oke. Nah untuk betina tetap polos, tapi kalau misalnya kita nggak sabaran atau kita sebagai breeder nggak pengen kayak gitu, maksudnya kalau kita nunggu waktu itu kan lama om. Terus yang jadi jantan juga nggak terlalu banyak. Nah, kita nyiasatinnya itu pakai pelet warna. Oke. Jadi dari 4-5 cm itu kita udah push pelan-pelan pakai pelet warna, jadi biar semua itu jadi jantan. Baik, saya potong dulu sebentar. Jadi ikan siklet itu boleh dikasih pelet warna dari sejak ukuran 4-5 cm. Iya. Kalau di kita di sini seperti itu om. Tapi tidak terlalu kencang-kencang om. Jadi kayak misalnya paginya pakai cacing sutra, nanti sorenya baru pakai pelet warna. Jadi nggak bener-bener pure di push pelet warna om. Nah nanti biar di tangan bait aja om yang mempertahankan warna. Iya, dengan push dengan nge-push terus dengan pelet warna itu sendiri om. Nah, kalau untuk ikan-ikan yang masih di size 4-5 cm sudah diberikan pelet warna itu berpengaruh nggak ke pertumbuhan tubuhnya? Insya Allah kalau di sini sih masih normal sih om. Aman ya? Masih aman. Yang penting jangan terlalu keras dulu om dosis pelet warnanya itu. Pelan-pelan saja. Iya, jadi sedikit-sedikit aja dulu. Oke. Siap. Ada apa lagi Mas Noval di sini yang di sini? Yang spesial di sini ada apa ini? Selain dua tadi itu. Ada hybrid baru nih om, tapi nggak banyak nih om. Cuma satu sih. Yang besar itu? Bukan om. Ini nih di bawah yang kecil itu di belakang. Itu jadi nggak sengaja General Exvenusus kita. Itu ya? Iya itu tuh. Nah ini yang ini. Itu nggak sengaja General Exvenusus kawin sama Kadamo. Jadi 3 gen. General Venusus kawin sama Kadango. Jadinya kayak gitu. Nah itu General Venus yang itu. Ada cacat di kolam. Kecampur sama betina Kadango. Jadilah seperti itu. Makanya warnanya agak sedikit mirip General Venus ya? Iya, tapi ada warna-warna Kadangonya om, agak unik. Itu cuma satu-satunya om. Siap. Nah yang di sini ini buat display saja atau dijual? Dijual juga, di display juga. Kalau ini yang ada di sini kisaran berapa Mas Noval? Di sini kalau mulai dari tetrastigma ya om ya, tetrastigma itu 50 sampai 75 ribu. Tetrastigma ini? Tetrastigma iya. 50 sampai 70 ribu? Iya, tergantung size ya om. Ini size kecil ya? Iya, ini kurang lebih 5-6 cm ya? Kalau untuk Azureus kita jual masih di angka 125 ribu. Ini yang produksi baru dari Siklet Jakarta? Iya, 125 ribu. Oh 125 ribu? Iya. Satu ekor? Satu ekornya. Oke. Kalau apa lagi ya? Yang tadi yang itu? Yang merah itu? Oh kalau itu kemarin saya sempat kita jual murah om, tapi nggak semerah itu, jadi bener-bener masih bahang. Itu jual di 50 ribu, di kurang 5-6 cm lah kurang lebih. Ini ada yang agak sedikit bungkuk Mas Noval? Kalau buku itu harganya ini sih om, buta. Jadi misalnya kita buka harga berapa, orang yang mau ya kita jual kayak gitu. Terakhir sih kita jual di lumayan tinggi om, di 250 ribu satu ekor. Unik nih ya, kategori unik ya? Iya. Dia tuh bongkok kayak apa ya, kayak ikan kafus. Nah, itu satu kategori unik gitu. Bongkok. Oh sama, oh iya itu juga sama. Ada banyak sih om sebenarnya. Baik. Di bawah ada apa Mas Noval? Ini bawah sekarang ini indukan sih om. Oh ini indukan? Indukan Cilo Tilapia rawat desi sama General coba kita lagi breeding. Oh ini lagi breeding nih? Lagi dicoba breeding. Kalau ada itu ada betina poso, cuman sayangnya kemarin nyatanya kejual. Oke. Jadi sisa betinanya aja. Nanti kalau dia kawin terus dia bertelur, dia keluar disimpan di mana? Di mulut om. Oh di mulut. Mouth breeder kok dia. Enak banget sih kalau breeding siklet sebenarnya. Jadi kita nggak usah perlu kayak media dan segala macam sih om. Jadi kita tinggal pantau ada yang ngemut. Kita hitung dari hari pertama kita ngemut itu. Hitung 10 hari. 10 hari terus Nanti setelah 10 hari baru dikeluarin. Anakannya atau indukannya? Anakannya dari mulut. Oh, dikeluarin. Kita serok indukan yang lagi ngemut itu, setelah 10 hari kita keluarin, kita stripping dari mulutnya. Oh, macam arwana gitu ya? Iya, betul. Ini versi mininya. Iya. Oke. Baik, Mas Noval, kita lihat yang di dalam. Kita sudah kangen juga nih. Siap. Ada stok apa aja di dalam? Oke, deh. Kita ke dalam ya, kawan-kawan. Ini di atas ada yang bersih-bersih ini. Bening-bening. Caps ini om.
Heps. Yang ini jenisnya Latrinops SP Red Cap Itumi. Wah, cakep sekali Mas. Iya, Mengkilap banget. topi merah. Kalau yang satunya ini yang tadi di depan indukannya ini Chilotilapia roatesi. Oh. Ini sama ya? Sama yang itu? Iya sama, ada 4 ekor kurang lebih. Sama masing-masing 4 ekor sih Om. Ini jantan semua nih? Jantan semua Om. Oh, oke. Nah, di Secret Africa sendiri kan ada beberapa kategori ya. Ada Heps, ada Buna, Buna sama Peacock. sama Peacock. Peacock. Kalau saya lihat di Sirkuit Jakarta ini kebanyakan Heps sama Heps, Aulonokara. Aulonokara, iya. Gunanya kurang banyak Om di sini. untuk peminat cap sendiri itu di Indonesia bagaimana? Lumayan ramai sih Om. Ramai ya? Lumayan ramai. Cuman mungkin untuk dari jenis cap ini kurang warna gitu ya. Warnanya nggak terlalu ramai seperti Iya, Aulonokara gitu ya. ada beberapa memang yang kurang warna, masih warna wild, apa ada beberapa yang memang udah bener-bener bagus Om. Ya, cuma kan biasanya kan kalau kenapa orang itu banyak suka sama Heps, karena dia bisa gede banget Om. Oh, oke. Terus kayak lebih gagah gitu Om, kalau Heps tuh. Size berapa ini? Ada Ini 89 ya? 9-10-an. 910. 9-10. Kalau sudah seperti ini di kisaran berapa? Kita jual sama sih masing-masing di 200.000 Per ekor. per ekornya. Sisiknya tuh shiny ya. Kilap. Awalnya sih polos Om, cuman pakai pelet warna jadi naik warna. Peletnya pelet apa tuh? Pelet HD. Kejaran gue yang bukan. Nah, ini juga bisa buat inspirasi ya kalau teman-teman di rumah pengen biar sedikit terlihat ada tempat main ikan skate ya bisa kasih model-model gini nih. Iya. Ya kalau kita Kurangin ini sih Om sebenarnya biar nggak terlalu galak aja. terlalu galak ya. Kayak lubang-lubang kayak gitu. Dilihatnya juga senang juga gitu kan. Iya. Dia bisa main masuk-masuk ke lubang itu. Jadi ini di kisaran 250.000. Iya Om. Oke. Sekarang kita bawa Mas Nopal. Oke. Nah, ini Aulonokara ya. Basic ya Om. Ada OB Peacock, ada Dragon Blood. Ada jenis yang langka juga sih Om nih. Ada Apa tuh? Ini Om. Ini Copadichromis Kawanga. Kenapa dia langka, Mas? Jadi ceritanya waktu itu kita beli ikan salah ID. Jadi pas kita telusurin ternyata namanya Copadichromis Kawanga. Jadi di Indonesia tuh baru kita doang yang nge-breed. Ada satu, ini kebetulan baru ini doang sih Om. Coba di zoom kameramen. Yang mana tuh? Yang ini Om. Dia mirip-mirip Azureus, cuman dia agak kekuningan gitu Om namanya. Terus ada sulfurnya sedikit. Oke. Kepalanya ya. Iya. Nah, kalau Sirkuit Jakarta ini mau bikin varian-varian baru seperti model tadi itu berarti Mas Nopal harus beli jantan kan, indukan ya? Iya beli indukan impor. Oh, impor itu. Impor Nah, semua. itu yang saya mau tanya itu belinya impor atau lokal? Impor Om. Soalnya kan kalau di lokalnya tuh nggak ada Om. Iya. Jadi kita mau ngomong kita impor jenis baru dari. Ya. Walaupun sebenarnya kalau saya kan basicnya masih suka ikan Om, jadi kita belum ngeliat pasar mana orang suka mana orang nggak suka. Jadi kita suka sama jenis ini, kita coba breeding di sini. Baik. Nah, yang lainnya Mas Nopal ada OB Peacock ya? Peacock, iya Om. Ini cerah-cerah OB Peacocknya? Iya Om. Ini dijual per ekoran apa per Ekoran bisa Om. Kalau buat partai kayak nggak terlalu banyak stoknya Om. Memang sisa segini aja sih Om. Iya. Karena belum produksi lagi. Produksi ya. lagi betul Om, masih kecil-kecil di Faktor atas. cuaca juga barangkali kemarin ya. Iya Om, panas hujan jadi ikan bukan ikan telur itu jadi gampang busuk gitu Om. di mulut. Sama sperma jantan kayak kurang gitu. Gabuk gitu ya. Iya. Ujung karena malah bagus biasanya. Itu buat kameramen kalau Iya. gitu gabuk. Ya, kalau buat ikan enggak. Kalau kameramen saya aja sejam makin galak. Nyeredeng aja. Nyeredeng aja, clearing terus Om. Nah, ini kisaran berapa Mas Nopal OB-nya? OB-nya Udah kisaran model-model besar gini. di murah Om, di 45.000 aja. Cakep itu ya warnanya. Iya Om, basicnya merah sih Om. Basicnya OB merah. Ini impor Om, jantannya kebetulan. Ya. Nah, ini ada pernah di kolom komentar ngomong gini, Om, saya beli ikan. Waktu saya beli di tempat, ikannya bagus gitu kan, warnanya mengkilat. Kok begitu sampai di rumah saya, pudar. Itu karena faktor dia cara merawat, atau faktor makan, atau faktor air, atau apa Mas Nopal? Biasanya sih kalau pertama banget itu faktor adaptasi sih Om. Adaptasi. Adaptasi itu jadi ikan itu kayak mungkin kurang makan, nafsu makannya kurang. Jadi biasanya dia di sellernya itu makannya rakus, makan pet warnanya itu rakus. Jadi warnanya ngejreng. Nah pasti sampai di tempat kita nih makannya nggak terlalu rakus. Karena itu jadi agak drop tuh karena kan dia biasa makan pet warna banyak, yang biasa buat naikin warna itu jadi kurang. Sama beda pelet. Beda pelet di seller di seller pakai pelet A, Sampai kita di rumah pakainya pelet B kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini sudah menggunakan pelet produksinya Sirkuit Jakarta, Kalau HD plus ya? Iya. Jadi kalau bisa dilanjutkan pakai HD plus Iya, untuk mempertahankan warna itu. Iya. Oke. Biasanya lebih gampang adaptasi karena makannya sama. Nanti misalnya udah pakan sama dan segala macam
istilahnya sama gitu om, nggak ada masalah. Nah itu baru di air. Oh, oke. Nah biasanya pH-nya terlalu rendah. pH-nya terlalu rendah. Biasanya ikan sikat itu kalau yang dari Afrika yang kalau pH-nya terlalu rendah, dia itu untuk warna itu emang agak susah naik om sebenarnya kayak gitu. Beda dengan siklet Amerika ya. Dia justru malah Afrika. maunya di pH rendah ya kalau siklet Amerika. Nah, ya betul. Kalau Iya. Kalau Afrika memang harus di pH tinggi. pH tinggi ya? Nah, makanya kalau Amerika, sorry om, kalau Afrika ada di pH rendah, Heeh. dia turun warnanya. Oh. Karena dia lebih fokus untuk adaptasi sebenarnya. Oke, justru kalau siklet Amerika maunya di pH rendah ya. Ya betul. Nah caranya gimana biar nanti pH-nya naik ya? Kalau kita sih biasa pakai karang jahe om. Oh, gitu. Pakai karang jahe sih. Cuman kalau nggak ekstrim pakai soda kue. Cuman itu lebih ekstrim lagi lah. So buffer airnya itu pakai soda kue. Siap. Nah, kalau yang kecil ini Mas Topal. Model ini kan masih size 45 cm ya? Iya. Ini kisaran berapa? Kalau OB pick OB Dragon Blood sama sih om di 45.000. Ini yang main impor kita om. Yang ini? Ini Wet Frieri sih om. Oh. Wet Frieri paling di 35-an aja. 35-an Ada aja. Itu 2, 3, 4, 5. Itu sekitar 4 cm, 5 cm ya? Iya 35.000 aja. Tapi sudah mengeluarkan warna ya? Iya, cuman dia basicnya emang putih aja sih om. Karena kan Oke, Wet Frieri. Siap. Ke bawah Mas Topal? Ini ya di bawah ini, kalau ini hybrid kan om. Hybridan. Hybridan. Jadi dari Golden sama Eureka. Nah ini kan ada yang ini dari Golden Eureka, ini yang Eureka. Kita sih kasih namanya Yellow sih om. Eureka Yellow. Eureka Yellow. Iya, karena hybrid om Golden sama Eureka. Oke. Golden sama Eureka. Iya, ini ada OB Kadamo. Sisaan sih om ini OB Kadamo yang gede. Terus ini saya rata hybrid sih om sebenarnya. Hybrid semua. Hybrid semua. Kalau yang hybrid gini di kisaran berapa kalau sudah sebesar size ini? Kalau untuk yang Golden Eureka-nya ini ada 2 ekor itu di 75.000. 75.000. Sisanya semua di 50.000-an. Oh, yang lain 50.000 hanya 50.000-an. Golden Eureka itu aja 70.000. Iya, betul. Oke. Ini ada yang cacat juga nih om, cilonya cacat miring-miring warnanya. Nah, kemarin saya ke Jatinegara Mas Noval. Iya om. Terus sama penjual itu ada yang tanya, saya bingung om kalau ditanya, kalau yang buat kontes tuh siklet yang dilihat yang bagaimana sih? Lihat apakah warnanya, apakah spek ikannya. Kemarin tuh pedagang di Jatinegara bertanya sama saya. Ya, sedikit saya kasih tahu, ya kalau dari suhunya kan lebih detail. Apa mas yang harus diperhatikan ketika misalkan ada penghobi mau cari ikan siklet yang buat di progres kontes gitu? Sebenarnya sih enaknya harus sering ikut kontes ya. Maksudnya bukan ikut kontes kita harus nurunin kontes ikan di kontes, tapi kita harus lihat langsung tuh ikan-ikan itu seperti apa. Biasanya sih kalau kita tuh ngelihatnya tuh profesional badan dulu sih om sebenarnya. Jadi dari badan, dari fin atas, anal fin, ekor semua lebar. Makanya kita kan pasti kan dapat kayak misalnya setelah selesai kontes gitu kan kita tahu nih, oh kayak gini-gini ikannya kayak apa, misalnya oh warnanya harus kayak gini. Nah itu kita harus pelajarin terus kayak gitu. Cuman kalau di sini sih yang pertama banget tuh profesional badan. Profesional badan. Ya misalnya red flash ya profesional badan dulu, red flash tuh bagus atau enggak, sisanya baru warna. Oke. Karena warna paling gampang buat dibentuk. Kalau body kan memang sudah Body alami susah gitu banget, ya. Iya betul. Nanti kalau kayak awet peacock, kalau kita nih warna dasarnya dulu seperti apa, nanti warna coraknya seperti apa, kayak gitu-gitu. Oke. Nanti perpaduan antara warna dasar sama warna corak itu seperti apa, kita benar-benar sesuai terus. Baik. Kayak gitu. Emang agak tricky sih, tapi sebenarnya nggak tricky banget sih om. Kalau kita sering ikut atau sering lihat kontes, kita nanti tahu sendiri kok. Paham sendiri ya? Paham sendiri. Siap. Karena simpel banget sih, nggak terlalu gimana-gimana. Baik, Kalau untuk baik. Dragon Blood, ya nomor 1 harus merah banget. Siap. Sama body, kayak gitu-gitu. Baik. Sama mental, segala macam. Gitu sih. Iklan sedikit ya, jadi Siklet Jakarta ini selain dia produksi ikan, dia juga produksi pelet, yaitu HD Siklet Pelet. Jadi kalau misalkan kawan-kawan penghobi siklet pakai produk HD Siklet, ya itu punyanya Siklet Jakarta. Ya, tahunya nih. Baik, mana lagi Mas Novel? Ini Apa lagi? Oh, kalau ini ada yang single? Satu? Ini, yo, Peacock om, ini ada di bak fiber kemarin, sisaan loncat, karena udah gede, taruh di sini aja deh. Singlein gitu ya? Iya, disinglerin aja. Oke. Ini juga buat dijual juga? Dijual juga om. Kalau udah di single gini kena berapa ini? Berapa ya? Ini mah sebenarnya ikan biasa sih om. Ikan biasa ya? Speknya bukan ikan kontes. Nah, Oh. buat teman-teman tuh sebenarnya kayak gini. Ada orang jual ikan sekatan. Ikan sekatan itu tuh belum tentu buat kontes. Iya. Nah, ikan kontes belum tentu ikan sekatan. Bisa juga Nah, di komteng gitu ya? Bisa, betul. Jadi tetap yang tadi saya bilang om, bodinya, warnanya semua bener-bener harus kita lihat mana yang Siap, bagus kayak gitu. siap. Ini paling kalau teman-teman mau paling 50 ribuan aja sih. 50 ribuan aja. Siap. Soalnya basicnya emang ikan biasa sih sebenarnya. Baik, kita ke sebelah. Ini ada yang masih kecil-kecil nih. Ini kebetulan pesanan om. Oh, udah laku. Puasa. Sudah laku. Nanti mau dikirim Mau sini. dikirim.
Siap. Jadi gitu Om, kita ada paket, tapi paketnya itu orang pilih-pilih budget berapa, nanti kita cariin. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini mau pilih sendiri, nanti dijadikan paket bisa ya? Bisa Om, bisa. Oke. Ya, nanti bisa langsung di kontak aja lah Mas Noval. Siap Om. Ini ada Amerikaan sini Om, sisaan Geopagus, Ya bagus. Reheta Tapajos. Apa sih dia ilmiahnya Priocephalus. Nah ini kemarin ada beberapa yang nanya Amerika. Kita coba buat datangin Amerikaan sih Om. Oke. Kebetulan saya ada 3 ekor. Ini juga dijual juga? Dijual Om. 5, ini kurang lebih saya 5-6 cm lah. 5-6 cm? 75.000 aja Om. Per ekor? Per ekor. Sama semua? Sama. Ini ada satu sih yang nyempil Om, ini mah bukan Geopagus nih, apa? Fusco, Nimbochromis fuscoterniatus. Oh yang ini nih. Kecil itu ya? Iya. 4 ekor ya? Ada 3 ekor Om. Ya, satu sama itu ya? Yang satunya yang apa? Fusco. Baik, baik. Tadi saya lihat ada Red Plus nih, bagus nih. Udah Iya besar nih. Om. Sekatan sih Om. Ini bisa lah nih buat amunisi Bisa aja sih Om. event-event kontes berikutnya nih. Iya. Ya. Untuk body udah masuk, udah enak gitu kan. Tinggal warnanya. Tinggal ngencengin warnanya Iya. aja gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang mau carikan kontes nggak repot-repot, udah jadi ya. Ini aja nih diambil. Ya, Mas Noval ya? Iya Om. Ikutnya nanti di kelas yang apa tuh? Hah? Bukan main, satu lagi aduh lupa namanya tuh. White. Ya, Wild. kelas well. Red Plus ini Olocara Asbensi. Ini ada 10 cm Mas. Ada Om? Ada ya? Kurang lebih ada 90 cm lah. 90 cm ya. Kalau udah kayak gini kisaran berapa? Ini harganya by WA aja deh Om. BW aja. Iya. Siap. Kan kalau udah Murah kok, murah nggak Kan mahal. kalau udah BWA biasanya spesial harganya. Paket luar. Sebelahnya ini ada Sebelahnya ada, itu dulu kita beli dari Taiwan, labelnya Red Rubin ya, cuman warnanya mah agak kayak gini sih. kuning ya? Iya, karena kurang tahu Om, mungkin kayaknya, cuman kita sih cari amannya kita labelnya Red Jerman sih Om. Oke. Rubinnya emang kurang matang, kayak beda sama Rubin dari Thailand kan. Kalau Rubin dari Thailand kan dia emang basicnya menor banget kan. Cuman kalau dari Taiwan ini dia emang agak kekuningan kayak gini sih. Karena ini nggak pakai pelet warna sama sekali Om. Oh, ini pure jantan. Jadi emang cuma pakai pelet biasa, disekat, nah naik warnanya. Ini mau dijadikan jantan buat indukan? Dijual sih Om. Oh, dijual. Dijual. Nah, berapa Mas apa? Ini di 4,5 aja Om. 450.000. 150. Lumayan gede kok. Besar nih Mal. Bukan lumayan besar udah. Oh, buat ukuran secret ya? Iya. Baik, baik, baik. Mana lagi Mas Tepal yang rame-rame? Ini di belakang Di ada belakang, ya? jenis, bukan jenis baru sih, sebenarnya emang udah proyekan lama. Ini Kadango OB Om. Kadang mau OB. Iya, oh Papa. ya, kayak OB ya. Iya, Kadango tapi OB. Hmm. Copadichromis borderii OB. Ini pure Om, jadi kita nggak crossing sama OB. Jadi Kadango kan kalau biasanya kan kayak Prairie OB, Prairie X OB. Nah ini kita pure Kadango, karena indukannya kita impor Om. Asli Kadango OB dari Asli kadang mau OB nih. asli Kadango OB. Kayak, tapi kita nggak tahu Om ya di sana itu dulunya di crossing atau gimana kita nggak tahu. Cuman yang kita ambil ini emang udah jadi banget Kadango OB. Yang di Secret Jakarta ini emang asli. Kadango OB. Kadango OB, nggak crossingan Nggak gitu ya? crossingan sama sekali karena kita indukannya impor semua Om. Siap. Ses 56 gitu. Iya, ini 456. 456. 456. Di kisaran berapa Mas Novel Ini di 35.000 sampai 50.000. 50.000. Iya, 35 sampai 50.000. 35 tuh yang platinum kayak gini nih. Ini kita jual di 35.000 yang. Kalau yang base-nya normal ini di 50.000. Oke, oke. Dijual paketan nggak? Paketan tapi harganya beda sih Om. Harganya beda ya. Kita sih lebih ini sih Om. Jadi kayak misalnya orang ngambil banyak, Ah? baru kita kasih korting kayak gitu. ngambil lebih banyak baru dikasih bonus Iya, gitu kayak ya. gitu. Kita biasanya kayak gitu sih Om. Siap. Ini di bawah ada Bawah? penggunaan hybrid sih Om. Guna hybrid. Iya, pengennya diborongin. Ini Angker ya. angker. Berapa ekor ini Mas Novel? Berapa ya? Kayaknya sih 30-40 ekor 30-40 ekor. 30 ekor. Pengennya diborongin. Pengennya diborongin Satu tank. satu tank. Satu ekornya paling ini kan dadinya dari Blue Zebra Om. Dari Metria Cremesa Esterae. Nah, ada beberapa yang OB, ada beberapa yang merah, cuman sisanya ini kebanyakan biru yang bluenya. Ini paling kita buka di 10 ribuan sih Om, 10 ribuan. tapi ambil semua. Ambil semua ambil ya? semua lebih murah lagi lah. Oh, siap. Cuma eceranya 10.000. Kontak Mas Novel aja lah ya. Siap. Nah, ini ada Ya, ini mah hybrid juga nih Om. General sama Venusus. Jenderal sama Venusus. Iya. Jenderal Venusus ya.
Kalau Mas Nopal bilang Ermi itu ya? Indralmi ya Om. Ini stok terakhir, kita lagi nggak produksi sama sekali. Oh gitu. Iya. Kenapa Mas? Indukannya lagi itu tadi cuaca itu jadi trouble, ikan nggak mau kawin. Oh gitu. Jadi mungkin nanti ada lagi, tapi kayak akan waktu yang lama sih Om. Oh, oke. Nah ini sisa yang Siap. ada. Ini per ekor kena berapa? Ini murah aja 75.000. 75.000. Ini udah lumayan gede sih Om, di 8 nanti ada kayaknya. Kalau di atas, Yang atas? Mailandi Om, Aulonokara Mailandi, Sulfur Head. Aulonokara Mailandi. Iya. Sulfur Head. Ini sebenarnya udah hitam Om, cuman karena emang backgroundnya Biru? rada gelap, iya biru jadi malah pucat. Oh, oke. Saya pengen ganti background sih nanti rencana. Ini produksi signature Jakarta ya? Iya Om, indukannya impor juga. Nah, ini kan nggak pakai pasir Mas Nopal. Tadi di bawah pakai pasir gitu kan. Nah, ini tetap kita angkat lagi ya sebagai buat apa namanya? Info-info ke teman-teman. Manfaat pasir sendiri itu apa sih buat siklit? Sebenarnya kalau pasir itu naikin kayak Om, misalnya tinggal di ruang kosong kayak jenuh gitu ya. Nah pasir itu tuh ya itu fungsinya buat kayak naikin psikologisasi ikan Om, kayak dia gali-gali. Mood ya. Mood ikan suka gali-gali, jadi naikin behaviornya dia Om, kan suka gali-gali, suka Buat dia ngacak-ngacak pasir. buat dia mainan gitu ya? Iya kayak gitu Om. Nah sisi lainnya dia bisa lebih bikin bening air sih Om. Oh, oke. Kalau ini kenapa kita polosin, sebenarnya pasirnya kurang. Oh, oke. jadi Pasirnya nggak kasih pasir gitu ya? Iya. Siap, Terus siap. biar sebenarnya kalau polos tuh enaknya lebih mempermudah kita pas water change sih Om, pas Muras tuh ya? Iya. Nggak ribet ya? Cuma sebenarnya emang enak pakai pasir sih Om. Kalau pakai pasir itu bening, lebih bening dia. Nah, kalau yang pakai pasir ini kan otomatis kotorannya kan numpuk di pasir ya, Mas ngedep. Nopal. Nah, ini bagaimana cara Kalau pembersihan? kita di sifon ada alat khususnya, Oh. atau sebelum kan kalau kita kan kuras total Om. Kita kuras total, jadi kita acak-acak dulu, butek, terus sedot. Oh, oke. Nah, Siap. sambil nyala air di keran ini, jadi bener-bener Air running buang dan terus. air masuk gitu Iya, ya? kayak Berbarengan? gitu. Iya, sampai bening. Siap. Kita ke sebelah Mas Nopal. Ini kalau ini ikan sisa Om yang di atas. Ikan sisa. Oh, ikan sisa. Sisa maksudnya apa? Sisa penjualan? Iya sisa sortiran. Jadi Oh. kayak beberapa masukin di sini dulu. Nah ini Iya. belum disortir lagi Om. Nanti mau dirapihin. Ini sih jenisnya paling ada kayak golden eureka. Oh. Ada golden eureka kecil. Oke. Ini kisaran berapa? Kalau yang Ini kan kayak OB Kadango sama kayak tadi 35 sampai 50. Kalau yang ini nih si golden eureka paling kita jual di 50.000. Oh, oke. Siap. Bawahnya Mas apa? Bawahnya ini basic. Ini kalau red cap udah laku. Nah ini ada Azureus yang agak sedang. Red cap sudah laku. Red cap sudah laku. Nah ini ada, tadi kan cilonya gede Om. Nah ini cilonya yang agak kecil. Oh, oke. Sisa 3 ekor. Di sini kisaran berapa Mas Nopal? Untuk kilonya 175 Om. 175. Ya dia lebih kecil, beda 1 sentian lah. Oke. Sama yang tadi di awal. Terus kalau ini ini Om. Tadi yang di depan Om, White Kadango. Oh, White Tapi Kadango. ini belum terlalu merah. Enggak kayak di depan tadi Beda itu ya? ya. Itu di 50.000 aja. Terus untuk Azureusnya Yang yang normal 2 ini di 250.000. Oke. Kalau yang Bangkok ya itu tadi di WA aja lah, harganya buta. Ya agak bengkok-bengkok ya. Nah itu ada satu Om unik Om. Apa tuh? White Frieri. Hah? Tapi biasanya malah kayak golden kemerahan gitu Om. Kayak hampir ke DB ya. Gitu. Lumayan masih jarang sih itu Om. Itu murah tuh Om. Di 125.000 aja. 125.000. Di size berapa itu Mas? Itu kurang lebih di 89 ya Om. 89. Coba di zoom. Itu bukan Dragon Blood, bukan Golden, tapi emang dari White Frieri itu tadi Om. Oke. Iya. Kalau untuk yang di bawah, Yang bawah? itu Kadango biasa sih Om. Kadang nggak biasa. Kadango biasa. Oke. Cuma masih polos, semi polos Om. Semi polos, semi buah. Belum berwarna ya? Belum berwarna Kalau banget. yang belum berwarna gini, di kisaran berapa Mas? Ini murah Om, 25.000-an aja. 25.000-an aja. Makanya mencari cari ikan yang belum berwarna, ya harga juga masih terjangkau nih. Intinya sih kalau kita di sini selama stoknya banyak, harganya pasti berkurang, lebih murah. Siap. Tapi kalau stoknya sedikit, pasti naik harganya Om. Baik. Saya kira di season bawah ini sampai sini Mas Nopal ya? Siap Om. Nanti kita akan pindah ke atas. Oke. Kita lihat farm di atas ada stok ikan apa aja yang sedang di breeding sama Mas Nopal. Nah, untuk season ini kita cukupkan sekian konten kita di konten pertama ini. Nanti kita akan sambung di
video berikutnya. Ya, dukung terus channel dengan cara like, comment, dan subscribe, dan saksikan terus video-video berikutnya persembahan dari Red Segala TV. Dan jangan lupa tonton berikutnya video di Secret Jakarta yang ada di farm di atas Langit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.